Lamaran mengejutkan. Deep sensual tension. Ditulis dengan pendekatan narasi yang dalam, dewasa, mendebarkan, dan menyentuh. Setiap narasi mengandung makna, dibaca perlahan dan dihayati. Tidak hanya fokus pada dialog. Siap menghadapi keheningan mendebarkan tuan muda yang berbahaya. Mengapa tersenyum pada brengsek itu dan takut padaku? Pria yang duduk tenang di sofa tidak pernah banyak bicara dan tidak pernah tersenyum seumur hidupnya. Tapi hari ini dasi yang menggantung di lehernya tampak lebih longgar dari biasa. Air mata kemarahan mewarnai senyuman. Guncangan wine dalam gelasnya memelan. Lari, Jasmine. Suamimu berbahaya. Bab 1. Gadis yang dilamar. Pungut! Sialan! Mengapa gerakan anak pungut itu lambat sekali? Teriakan menggema datang dari gedung utama kediaman besar keluarga Brown. Ya ampun! Cuma mengerjakan itu saja sampai sore begini. Pungut! Cepatlah! Mau mati! Ya! Seorang gadis dengan seragam sekolah yang basah berlari dari belakang rumah menuju sebuah kamar. Iya, Bibi. Maaf. Cuciannya. Astaga! Sudah berapa kali aku bilang jangan panggil aku Bibi. Memangnya aku bibimu? Maaf, Nyonya. Nyonya Savannah Brown, nyonya besar keluarga Brown berdiri dari sofa dengan bahu yang tegak dan gaun mewahnya. Sedangkan dua putrinya, Fiona dan Ariana, masih sibuk berdandan. Hari ini, semua orang heboh karena ada lamaran mendadak untuk salah satu putri keluarga Brown dari keluarga paling terpandang di negara ini. Cepat bersihkan sepatuku. Baik, Nyonya. Mereka melempar gadis itu dengan sepatu. Tapi tidak ada keluh kesah yang terdengar. Dengan buku-buku jari yang kasar dia mengelap dan membersihkan sepatu mereka. Berharap hari ini bisa segera membawa Bibi Diana mantan pelayan mendiang ibunya yang sakit ke rumah sakit. Kau masih ingin meminjam uangku untuk membawa Diana, kan? Tanya Nyonya Brown tiba-tiba. Mata lelah itu berkilat emas. Terangkat sepenuhnya dalam harapan yang besar. Pergilah antar 2 buket mawar ke motel Bougainville. Mereka akan memberimu uang yang cukup untuk membawa Diana ke rumah sakit. Jangan pulang sebelum acara pertunangan Fiona selesai. Paham? Gadis itu diam sejenak. Air mata bahagia hampir menetes saat dia mengangguk semangat. Terima kasih, Nyonya. Saya pasti. Sudahlah, pergi sana. Hanya saja, langkah lelahnya malam itu hanyalah pelarian panjang yang membawa trauma. Drap, drap, drap. Tangkap gadis kurang ajar itu hidup-hidup. Di bawah guyuran hujan yang menakutkan, gadis berkepang 2 kabur tanpa alas kaki sambil memeluk mawarnya erat-erat. Hei! Kembali kau, brengsek! Gadis yang malang. Padahal malam ini keluarga Brown, keluarga angkatnya sedang melangsungkan pesta pertunangan untuk putri sulung mereka, Fiona Brown. Namun, gadis malang ini malah ada di tempat hina dengan seragam sekolah yang kotor dan belum makan. Demi mendapatkan uang untuk membawa Bibi Diana ke rumah sakit. Dia segera berlari mengantar bunga ke motel yang diminta Nyonya Brown. Sayangnya, apa yang gadis pengantar bunga ini dapatkan hanyalah rasa trauma yang dalam. Mereka menipunya, menjualnya seharga 200 juta kepada pengelola rumah bordil kelas atas. Sialan! Tuan Tengker sudah membayar mahal. Dengan tubuh mungil itu, bagaimana bisa melawan? Namun, tidak pernah ada kata menyerah dalam kamusnya. Dia mawar paling cantik dan paling berduri dalam kisah ini. Kembali kau, Rosella. Dia Rosella Jasmine, putri terhina di keluarga Brown. Savannah brengsek. Dia mengirim gadis kurang ajar. Setiap hari, diperbudak oleh Nyonya Savannah Brown dan 2 putrinya Fiona dan Ariana, jika Tuan Brown tidak di rumah. Rosella, kembali kau. Gaunnya terangkat tinggi saat kaki mungilnya mati-matian menerjang genangan hujan dengan sepeda. Sementara seluruh mawar berceceran di aspal basah setelah dilemparkannya pada mereka. Dor!
Peluru dilepaskan ke udara. Berpencar! Sepanjang pelarian, Rosella yang takut gelap dan suara tembakan terus berharap seseorang lewat dan menolongnya. Kak Tristan! Kak Tristan! Sayang, pria berlesung pipi itu tidak mungkin ada di sana. Kau pikir pacarmu akan tiba-tiba jatuh dari langit dan menolongmu? Para bajingan yang jumlahnya tidak sedikit mulai mengepung Rosella. Mau kemana kau? Kau pikir ada yang bisa menolongmu? Saat tidak ada lagi harapan yang tersisa, Rosella terjatuh dari sepedanya. Leo, seekor anjing cacat jenis gembala Jerman yang Rosella rawat dan selalu menemaninya, menghadang semua orang. Leo! Tidak! Pergi! Jangan kejar mereka! Sayangnya, itu tidak cukup untuk menakuti mereka. Mau mati kau anjing cacat? Rosella berbalik. Langkahnya gemetar. Ketika melihat mereka mengarahkan pistol kepada Leo, semuanya menjadi gelap. Tidak! Jangan! Di saat bersamaan, puluhan mobil mewah melaju kencang dari arah berlawanan. Leo! Dentuman keras tiba-tiba memecah keheningan malam, diikuti oleh suara kaca pecah dan logam yang berderit. Tes, tes, deras hujan memburuk. Langkah semua orang berakhir. Mobil hitam metalik super mewah dengan plat emas yang berkilau mendadak berhenti setelah menabrak, disusul oleh puluhan mobil pengawalan di belakangnya. Rosella tersungkur jauh. Percikan cairan kental berwarna merah memberikan noda sporadis di kulit pipi Rosella yang dingin dan basah. Dia membeku saat melihat kolam darah mulai menenggelamkan Leonya. Di bawah hujan. Leo! Merangkak gemetar. Meraup tubuh berbulu yang basah. Mendekapnya erat padahal dia takut darah. Leo! Ketika kaca mobil mewah itu sedikit diturunkan, para pengejar Rosella mundur dan mati-matian melarikan diri meski terluka akibat tabrakan. Ambil! Seseorang dari mobil yang menabrak melempar sekepal uang dengan sombong lalu berkata, Pulanglah! Jangan pernah mengganggu perjalanan tuan kami lagi jika ingin panjang umur. Suara angkuh yang mengancam itu meredup perlahan saat kaca kembali ditutup dan mobil itu bergerak, merefleksikan bayangan Rosella yang menyedihkan. Di bawah hujan, Rosella mengangkat dagunya perlahan. Siluet seorang pria yang duduk tenang di belakang mobil dengan keangkuhan melewatinya, meninggalkannya, berteduh di bawah atap mewah saat Rosella yang tidak punya apa-apa kehilangan satu-satunya teman yang dia punya. Jangankan turun untuk minta maaf, bahkan tidak sedikit pun punya keinginan untuk menoleh kepadanya. A01 bukaan diafragma, plat mobilnya. Berkilau bagai emas, membangun pahatan ketakutan dan kebencian di jantung Rosella. Rosella! Tiba-tiba dari arah yang berbeda, di tengah derasnya hujan dan malam yang badai, tampak seorang pria berlari datang dan langsung menjatuhkan lututnya di hadapan Rosella. Rosella, kau tidak apa-apa? Mata Rosella yang sayu terbuka penuh. Kak Tristan. Selalu begitu, selalu Tristan. Rosella percaya dia akan datang bahkan dari tempat terjauh di bumi ini setiap kali Rosella membutuhkannya. Rosella, apa yang terjadi? Dia membungkus tubuh Rosella yang kedinginan dengan jasnya. Rosella yang gaunnya robek karena hampir dilecehkan tak sanggup berkata-kata. Dia menghindar karena malu saat Tristan mencoba menyentuhnya. Siapa yang melakukan ini? Suara Tristan tertahan, penuh rasa bersalah. Tristan yang tahu Rosella takut darah dengan cepat melepas dasinya, mengambil paksa tangan Rosella dan mengelapnya. Rosella, lihat! Ini hanya air. Dia menggulung lengan kemejanya yang bersih terburu-buru hingga ke siku, mengambil Leo dari pelukan Rosella dengan sigap. Pengawal, aku tahu kalian mengikutiku. Keluar kalian! Teriaknya sesak, mencoba mengalahkan suara hujan. Beberapa orang mendekat dalam desakan. Ambil lateks dan obat-obatan di mobil. Aku akan memeriksa lukanya. Perintah Tristan dengan tegas. Tapi, Tuan,
Ambil! Rosella terguncang oleh kejadian yang berlangsung begitu cepat. Memandang wajah Tristan dengan penuh harapan dan kebingungan. Ini, Tuan Muda. Di bawah hujan dan penjagaan yang setia, Rosella melihat sosok Tristan yang berbeda. Yang Rosella tahu, pria berlesung pipi ini hanyalah putra petugas kebun bunga yang suka tertawa dan selalu menggodanya saat bekerja. Tapi malam ini, Tristan menangis dalam balutan jas yang mewah. Rosella, Leo akan baik-baik saja. Rosella tahu Tristan sedang berbohong, tapi dia membalasnya dengan senyuman lemah. Ayo, kita rumah sakit dulu. Saat Tristan menggenggam tangannya menuju mobil yang berada tidak jauh dari mereka, Rosella meremas genggaman Tristan. Dia masih trauma pada mobil. Dengan inisiatif Tristan berlari, mengambil sepeda kesayangan Rosella yang terjatuh di sisi jalan. Kalau begitu, kita naik sepeda. Yang lainnya bawa Leo. Dengan lembut Tristan memapah tubuh Rosella untuk duduk di belakang sepeda. Tuan Muda, Anda dilarang bertemu gadis inilah. Pegangan yang erat. Kita ke rumah sakit sekarang. Tristan mengabaikan nasihat para pengawalnya. Hanya fokus pada penderitaan Rosella. Dia mengayuh sepeda menjauh dengan cepat. Tangan kanannya terus menggenggam erat tangan Rosella yang kedinginan. Rosella, kali ini, tolong katakan padaku. Kak Tristan. Rosella memotong. Suaranya hampir tak terdengar. Dia menyandarkan pipinya di punggung Tristan. Ia menahan air matanya dalam keteguhan. Aku ingin pulang. Sambungnya. Rosella, Bibi Diana belum makan. Tangan kanannya yang lemah dan menggigil meremas genggaman Tristan. Tangan kirinya memeluk separuh apel di dalam tas. Penuh dengan harapan. Tristan tanpa banyak bicara menerobos hujan bersamanya. Mengayuh sepeda semakin kencang demi cinta yang setia untuk Rosella. Di tengah jalan padahal hujan semakin deras, Tristan yang sadar bagaimana terpukulnya Rosella saat itu. Tiba-tiba menyematkan gelang bermanik hijau dari sakunya ke pergelangan gadis itu. Rosella, ini janjiku. Di masa depan, akan kubangunkan taman mawar dan rumah yang bagus untukmu. Di tempat yang tenang dengan pemandangan danau di depannya. Kita bisa tertawa puas, naik mobil bagus dan punya 5 anak. Tidak akan ada Nyonya Brown lagi. Tidak akan ada penderitaan lagi. Aku bersumpah. Tolong jaga gelangnya dengan baik. 1 tahun lagi, aku akan menikahimu. Cepat tamat sekolah, ya? Rosella tersenyum dalam panah takdirnya saat mendengar teriakan Tristan. Dia berbinar melihat gelang hijau cantik di tangannya. Sayang, semuanya fana. Malam itu di kediaman mewah keluarga Brown, deretan mobil mewah memenuhi halaman, menandakan pesta pertunangan Fiona belum berakhir. Basah oleh hujan dan air mata, Rosella yang menyedihkan tertatih-tatih melewati keramaian, tidak sabar untuk melihat kondisi Bibi Diana dan membawakan sepotong apel untuknya makan. Lihat siapa yang baru saja pulang. Dari mana saja kau? Rosella. Tuan Brown dan semua orang menunggumu sejak tadi. Rosella terperanjat kaget saat 2 orang pelayan membawa berita mengejutkan. Paman pulang. Matanya seketika memperoleh kilatan harapan yang singkat saat mendengar kepulangan sosok yang sudah bertahun-tahun dirindukan. Dia tidak sabar bertemu Tuan Brown dan meminta bantuannya untuk membawa Bibi Diana ke rumah sakit. Sayangnya, kepulangan Paman Brown tidak seperti harapannya. Di tengah pintu aula pertemuan yang gemerlap, Rosella yang basah kuyup terhenti. Semua menatapnya dengan campuran cemooh dan kebencian. Aku yang putri kandung ayah. Suara Fiona bagai dentuman petir yang mengejutkan, memecah keheningan. Dasar pembawa sial. Jika bukan keluargaku, tidak akan ada yang sudi menampung putri narapidana sepertimu. Seharusnya kau menyusul keluargamu ke akhirat. Gadis itu berlari keluar dengan gaun mewah yang indah, menabrak Rosella sambil menangis. Putriku Rosella, di mana saja kau sepanjang pertunanganmu? Deh, pertunanganku. Pertanyaan Nyonya Brown mengejutkan Rosella. Tuan Brown, dengan wajah seriusnya,
menatap iba ke arah Rosella. Nyonya Brown duduk di sampingnya, menyelipkan senyum palsu seakan-akan tidak mengetahui alasan Rosella terlambat pulang. Jetty, ini yang namanya Rosella? Suara salah seorang dari 3 tamu tampan yang duduk di sofa menembus keheningan. Mereka membawa aura kehadiran yang menggetarkan, terhormat, penuh dengan otoritas dan ekspektasi yang tak terucapkan. Rosella merasa seperti berada di bawah sorotan tak terlihat, tangannya memegang erat gelang Tristan di pergelangan. Ya, ini Rosella, putri bungsu kami. Jawaban Paman Brown mengukir senyuman di sudut bibir salah satu tamu, tidak menjelaskan latar belakang Rosella lebih lanjut. Ini tahun terakhirnya di sekolah. Lanjut salah satu tamu, suaranya tenang namun berisi senyuman yang mendebarkan. Akan kelas 3. Balas Tuan Brown tidak berpaling sekalipun dari Rosella. Mereka mengamati Rosella dengan seksama, memperhatikan setiap detail dari keadaannya yang basah. Meskipun penampilannya berantakan, wajahnya bersinar cantik di bawah cahaya malam. Lumayan, ulas salah satu dari mereka, menyeruput teh hangat dengan pandangan tajam dan seringai tipis. Tapi bekas luka di kakinya itu, tuan muda akan membencinya. Tambah yang lain dengan senyuman dingin. Beliau benci noda, bahkan pada setitik tinta. Ancaman itu membuat semua anggota keluarga Brown bergidik. Pria yang bicara mengembalikan gelas kosong dengan angkuh, dentingannya ringan, namun suara geserannya memecah keheningan yang membebani. Tanggal pernikahannya sudah ditetapkan. Singkirkan bekas luka itu sebelum hari pernikahan. Tuan muda bosan dan tidak suka yang cacat. Bersikaplah yang manis. Setelah mengatakan kata-kata yang tajam, mereka beranjak begitu saja dari semua orang. Melewati Rosella yang berdiri mematung di ambang pintu, bingung dan terguncang. Pernikahan? Siapa yang menikah? Dengan siapa? Tuan muda yang pembosan. Siapa orangnya? Mengapa tiba-tiba? Ada banyak pertanyaan yang tak terucap dari bibir Rosella. Tuan Brown yang ditatar semua mata menatap Rosella yang mematung kebingungan dengan rasa bersalah. Rosella anakku. Dia pasti kabur dan bersembunyi di kebun bunga. Padahal sudah kukatakan hari ini Anda pulang karena ada lamaran yang datang. Dasar anak nakal dan tidak tahu diri. Lihat, basah kuyup begitu. Memalukan. Bagaimana bisa gadis seperti ini jadi istri pria terhormat? Ketus Nyonya Brown. Istri? Tuan Brown berdiri, mencoba mendekati Rosella yang mematung. Anakku, putra Tuan Thomas Alexander akan jadi suamimu. Deh, seluruh dunia mungkin terbelalak mendengar kabar ini. Rosella tak dapat menyembunyikan keterkejutannya. Air matanya terjatuh secara refleks. Matanya mengarah tanpa kedip ke Paman Brown yang berdiri tak jauh darinya. Bagaimana mungkin seorang anak pungut dengan masa lalu yang kelam ini bisa menikah dengan putra keluarga paling terhormat di negeri ini? Tuan Thomas Alexander. Di jantung negara ini, berdiri megah keluarga Alexander van der Wagen, dipimpin oleh Tuan Thomas Alexander, seorang purnawirawan jenderal kepolisian yang dihormati seantero dunia yang juga bertanggung jawab atas kasus besar mendiang ayah Rosella. Seorang pria yang dedikasinya kepada negara tak pernah diragukan. Namun bagi Rosella, keluarga itu bukanlah pahlawan. Mereka adalah kematian. Mereka pembunuh. Keluarga yang dia benci sepenuh hati. Dia benci politik yang mereka mainkan. Benci 6 putra mereka yang sombong dan populer, terutama salah satu dari mereka yang tidak pernah bisa dia lupakan. Ya ampun, apakah anak seperti ini benar-benar pantas? Suara itu penuh skeptisisme, menyuarakan apa yang tak berani diucapkan oleh Rosella sendiri. Di dalam pikiran, Rosella yang sesak mencoba menerka. 3 dari 6 putra Tuan Thomas sudah menikah. Mereka adalah pengecualian. Salah satu dari 3 putra Alexander yang belum menikah dikirim ke perbatasan setelah bebas bersyarat. Tidak mungkin dia yang dimaksud. Apa cocok gadis kampung dengan pemilik Hemel Health? Ejek salah seorang anggota keluarga, mengunyah permen karet, meremehkan Rosella.
Pikiran Rosella melayang kepada Davis Alexander, putra bungsu keluarga Alexander yang sering memesan bunga darinya. Yang paling berbeda ramah tidak seperti kakak-kakaknya, memberikan kesan seolah-olah ada ketertarikan yang lebih dari sekadar urusan bisnis. Dia lebih masuk akal daripada yang terakhir, yang tidak berani Rosella ingat. Pewaris mereka, Damien Alexander. Paman, Rosella dan Tuan Davis hanya berteman. Rosella sudah punya pria yang... Paman tahu kau sangat membenci mereka. Setelah 2 tahun, Paman janji akan menjemputmu pulang. Ucap Tuan Brown mendesak. Tangannya mengelus pipi Rosella. Meskipun tidak menginginkan pernikahan ini, tapi wanita baik-baik mana yang ingin mempermainkan pernikahan? Tapi, Tuan Davis hanya... Dia Damien Alexander van der Wagen, pewaris keluarga Alexander. Damien Alexander. Nyonya Brown mendekat saat menemukan Rosella yang mematung syok. Wajahnya hanya beberapa inci dari Rosella, senyum jahat terpancar di bibirnya. Sambil merapikan rambut Rosella dengan tangan yang lembut namun penuh ancaman. Dia berbisik. Kalau kau berani membantah atau mengadu pada suamiku tentang kami, apa kau pikir Dianamu itu akan baik-baik saja? Kau pikir siapa dirimu? Sadar diri itu perlu. Berterima kasih juga harus. Senyumannya berubah menjadi tatapan dingin yang menusuk, dan dengan satu usapan di pipi Rosella, Nyonya Brown berbalik dan pergi meninggalkan ruangan. Benar. Bagaimana bisa Rosella tidak tahu terima kasih setelah segala kebaikan yang diberikan Tuan Brown selama ini? Setelah kematian ayahnya yang dieksekusi, ibunya ditemukan gantung diri, kakak laki-lakinya tewas dalam kecelakaan saat mencoba melarikan Rosella pada hari ulang tahunnya. Tidak ada lagi yang tersisa untuknya. Dia hanya punya bibi Diana pelayan mendiang ibunya. Tapi pewaris keluarga Alexander yang kejam itu membuatnya dijatuhi hukuman mati karena tuduhan tak berdasar. Tidak ada yang mau mengurus gadis kecil yang membawa aib itu. Tidak pernah ada keadilan untuknya setelah itu. Rosella yang lemah dan sakit-sakitan dicampakkan dunia. Hingga suatu hari, Charles Brown, sahabat mendiang ayah Rosella, seorang politisi yang terkenal dermawan, datang dan membawanya ke dalam keluarganya. Ia menghidupi Rosella seperti anaknya sendiri, menyekolahkannya, dan mengeluarkan Diana dari penjara. Tapi, hidup di keluarga Brown tidak seindah yang dibayangkan. Nyonya Sylvana dan semua anggota keluarga Brown selain paman tidak pernah menerimanya. Mereka memberikannya neraka. Namun, dari semua putra Tuan Thomas, mengapa nama yang menakutkan itu? Yang tidak pernah berani dia pikirkan, yang tidak berani dia sebutkan. Tenanglah, pernikahanmu hanya sementara. Dia Damien Alexander, dia tidak kenal maaf. Damien Alexander van der Wagen. Di antara 7 putra terhebat di negara ini, dialah yang paling menonjol dan diagungkan, tapi juga yang paling berbahaya. Pewaris keluarga Alexander yang sempurna, begitu kata dunia. Tidak hanya terkenal di bidang bisnis dan politik, tetapi juga seorang perwira muda yang cemerlang, dengan keberanian dan kecerdasan taktiknya yang tak tertandingi. Damien Alexander, pria yang mengambil alih seluruh tanggung jawab dari ayahnya yang sakit-sakitan, memimpin perusahaan, mengelola tanah, dan dewan pemerintah dengan otoritas yang tak terbantahkan. Pengaruhnya begitu besar, setara dengan pemimpin negara, menjadikannya sosok harapan bagi banyak orang, dan menjadi musuh orang-orang penting, tapi tak pernah terkalahkan. Hanya saja, di balik semua kesempurnaannya, dialah matahari yang menyinari sekaligus membakar. Dia pemimpin yang otoriter dan menakutkan. Dia sombong, tak berempati, tak punya senyuman, tak pernah bercanda, tak ramah, tak kenal ampun, tak akrab dengan orang tua, keras kepala, dan dimusuhi para dewan pemerintah. Ia menghukum dan menghancurkan, mengambil dan membuang, tanpa sedikit pun penyesalan dan pertimbangan. Semua yang pernah berurusan dengannya selalu menghilang. Tidak mungkin. Kaki Rosella lemas, mengingat masa lalu. Bertahun-tahun lalu saat masih kecil, dia pernah melihat bagaimana banyak pelayan Alexander dan Bibi Diana dipukuli, dan Damien hanya menontonnya bersama teman-teman, sambil makan anggur seolah itu tontonan yang menarik. Saat Rosella kecil lewat di jalan mereka untuk mencari makan, pemuda sombong yang sedang berkuda itu bahkan nyaris menabrak Rosella,
Namun bukannya minta maaf. Dia melompati Rosella, meninggalkannya dalam ketakutan, membiarkan pengawal menyeretnya, membuat Bibi Diana berlutut semalaman untuk memohon ampun, membuat Bibi Diana dipenjara. Sejak hari itu, Rosella takut kuda, takut pada sosok yang kejam dan tak pernah tersenyum seumur hidupnya. Dia tidak ingin bertemu dengannya lagi. Dia membencinya. Dia benci keluarga Alexander yang tidak pernah memberikan keadilan untuk kematian keluarganya padahal mereka pengendali hukum yang mampu mengubah konstitusi negara seenaknya. Rosella benci yang memenjarakan Bibi Diana. Dia benci Damien. Politik keluarga Brown membutuhkan nama besar Alexander untuk bangkit. Kita harus mengikat hubungan politik yang baik dengan mereka. Fiona dan Ariana tidak bisa diandalkan. Mereka tergila-gila. Hanya kau yang bisa paman harapkan profesional. Ucap Paman Brown, melangkah pergi. Profesional. Rosella meremas gelang Tristan, air matanya terjatuh tegas. Setelah kehilangan segalanya, sekarang Rosella bahkan harus kehilangan Tristan. Apa yang akan terjadi padanya? Bagaimana nasibnya jika menikahi pemimpin otoriter yang hampir 11 tahun lebih tua darinya itu? Bagaimana mungkin seorang gadis rendahan yang tak punya apa-apa tiba-tiba diminta menikah dengan pria yang dianggap sebagai pemilik dunia yang dicintai, tapi juga dimusuhi banyak orang? Bagaimana wajahnya? Bagaimana sikapnya? Apakah dia akan sebaik reputasinya yang ramai dibicarakan orang? Atau justru seburuk yang pernah dilihatnya? Tuan muda Damien Alexander van der Wagen, seperti apa dia?